Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group, tentunya dengan tema Ecopark dan Mangrove Boardwalk PIK 2, dan ini adalah pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Kita ketahui bersama adanya pemanasan global yang tentunya disebabkan oleh salah satunya adalah degradasi lingkungan hidup yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami berbagai krisis lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup ini juga semakin memperburuk keadaan lingkungan yang memang sudah tercemar. Nah, akibatnya ini membuat pengelolaan pengembangan lingkungan hidup menjadi terkesan kurang cakap ya. Nah, menyadari akan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan di mana area yang ramah lingkungan dengan mengoptimalkan fungsi ekologisnya dan juga mengupayakan efisiensi pemanfaatan sumber daya alamnya melalui desain dan tata ruang landscape serta penataan tanaman, maka PIK 2 menghadirkan beberapa kawasan hijau. Salah satunya adalah Ecopark yang nanti kita akan bahas dengan pakarnya di sini, dan juga mengenai Mangrove Boardwalk, sebuah ruang terbuka hijau sebagai pelataran beragam fasilitas penunjang lainnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group, yang dalam webinar ini akan bertindak selaku host, dan juga pada hari ini juga sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Irwan Johansyah. Beliau adalah Master Planning Director Agung Sedayu Group. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Bu Evelyn, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami Pak Irwan. Ya, sama-sama. Kemudian, nah ini narasumber yang selalu ditunggu-tunggu adalah Bapak Rida Sobana. Beliau adalah Director DP Arsitek, konsultan arsitek yang base-nya ada di Singapura, tapi proyeknya ada di seluruh dunia, di seluruh negara ya Pak Rida ya. Selamat siang Pak Rida. Selamat siang Bu Evelyn, apa kabar? Terima kasih Pak. Aduh, senang sekali bisa meluangkan waktu di sini. Sama-sama Bu. Baik, mungkin kita akan mulai. Jadi kita ke Pak Irwan yang pertama. Ada pertanyaan nih Pak, tadi kita sudah singgung di awal. Apa sih yang dimaksud dengan kawasan Ecopark PIK 2 dan mengenai mangrove tadi yang saya yakin Pak Irwan bisa menjelaskan konsepnya seperti apa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Selamat siang teman-teman semua. Jadi boleh saya sampaikan bahwa Ecopark dan Mangrove Boardwalk ya, secara konsep keduanya ini merupakan area hijau yang dirancang secara khusus di kawasan PIK 2. Jadi kawasan Ecopark PIK 2 sendiri merupakan kawasan di PIK 2 seluas kurang lebih 54 hektar yang dikembangkan sebagai salah satu fasilitas kawasan berupa ruang terbuka hijau dan pemanfaatan badan air atau danau seluas 23 hektar di dalamnya yang bertujuan untuk ekologi, edukasi, dan berbagai sarana wisata atau rekreasi. Di dalamnya juga kita akan bikin suatu fasilitas bernama Pelataran Bhinneka atau Taman Bhinneka ya, yang merupakan area dengan beragam fasilitas seperti kuliner, edukasi, kesehatan, olahraga, juga kawasan multi religi. Nah, di Mangrove Boardwalk itu juga merupakan suatu jalur pedestrian yang kita akan menawarkan pengalaman unik ya, berjalan menikmati area hutan mangrove pada kawasan Marina Bay yang kita sebut begitu, di mana hutan mangrove tersebut merupakan bagian dari usaha konservasi, pemanfaatan dan pengelolaan area mangrove di PIK 2 yang dilakukan oleh ASG. Nah, dengan tujuan tidak hanya sekedar untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove, tapi juga kita dapat memberikan berbagai manfaat ekologi dan ekonomi untuk kawasan lain di sekitarnya. Juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan rekreasi ataupun wisata di sana. Kira-kira gitu gambarannya ya Bu Evelyn. Ya, memang pada saat ini memadukan atau memasukkan unsur
unsur hijau ataupun unsur alam ke dalam suatu perencanaan kawasan itu merupakan satu elemen yang menarik ya Pak Irwan ya, itu terus dikembangkan. Nah, kali ini saya mau bertanya ke Pak Rida. Ya, kita akan membahas tentang fasilitas penunjang di dalam area hijau Eco Park. Pertanyaannya, Pak Rida, mungkin bisa dijelaskan tentang penataan ruang-ruang di dalam kawasan Eco Park ini. Jadi, ya konsep apa ataupun elemen-elemen apa yang Bapak aplikasikan dalam desain Bapak. Silakan Pak Rida. Ya, terima kasih Bu Evelyn. Selamat siang semuanya. Ya, tadi Pak Irwan sudah jelaskan ya fungsi utama Eco Park. Mungkin dari segi desain ya, saya ulang sekali lagi. Jadi Eco Park ini sangat besar ya, 52 hektar itu kalau kita bandingkan dengan lapangan bola mungkin sekitar 100 kali lapangan bola. Jadi sangat besar. Dan di dalamnya itu ada danau yang besar sekali, 23 hektar. Danau ini mungkin sekedar bayangan aja, lebarnya yang paling besar sampai 300 meter dan panjangnya mungkin sampai 2 kilometer ya. Jadi area sangat besar sekali, jadi benar-benar merupakan salah satu kalau bisa dibilang mungkin paru-paru kota di PIK 2 ya. Jadi sangat esensial sekali perannya dalam pemberian ruang terbuka hijau. Mungkin kalau saya boleh rangkum ya fungsi Eco Park ini. Jadi mungkin kita bisa lihat dari dua sisi ya. Mungkin satu dari segi sustainability dan dari segi lingkungan ya. Jadi kayak tadi Pak Irwan sudah sebutkan, fungsi ekologinya memang sangat penting karena ukurannya sangat besar. Jadi benar memberikan fungsi sebagai paru-paru kota dan juga dengan danau yang luasnya 23 hektar akan menjadi peran yang penting untuk penanganan banjir, filtration air ya, dan segala fungsi-fungsi ekologi yang lain. Tapi juga kita juga ingin tempat ini tidak hanya berfungsi dari segi sustainability dan lingkungan, tapi juga dari segi public space. Jadi tadi Pak bilang adalah bagian dari fasilitas perumahan di PIK 2 juga. Jadi dari segi kami mungkin sebagai placemaking ya, sebagai public space. Jadi benar-benar menciptakan ruang hijau yang aktif. Jadi tidak hanya hutan yang pasif yang cuma bisa dilihat dari jauh, tapi kita ingin ini jadi tempat yang aktif. Jadi menjadi favorit destinasi dari warga-warga sekitar dan menjadi bagian yang integrated dari tata ruang kota PIK 2 secara menyeluruh. Mungkin begitu, Bu Evelyn. Ya, jadi memang ya kebetulan saya juga terlibat dalam perumusan yang disusun oleh Pak Irwan beserta tim dan Pak Rida beserta tim. Jadi banyak sekali departemen-departemen di Agung Sedayu yang juga ikut serta terlibat di bawah pimpinan juga terlibat dalam perencanaan Eco Park ataupun pengelolaan mangrove tadi. Nah, masih ada pertanyaan Pak Rida. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam mendesain landscape Eco Park ini yang mungkin bisa Bapak share ke para peserta webinar ini? Ya, tentunya karena luas yang begitu besar ya, Bu Evelyn, karena penanganan landscape-nya harus hati-hati menurut saya. Jadi dikarenakan ukurannya yang besar sekali, jadi dari awal kita sudah perkirakan ini tidak mungkin menjadi satu tempat yang besar. Jadi kita juga kita bekerjasama dengan mungkin saya bisa sebut di sini Studio Siura ya sebagai landscape architect. Mungkin yang belum kenal Studio Siura ini, mereka ini yang bertanggung jawab atas desainnya Tebet Eco Park ya. Jadi yang belum pernah ke sana mungkin bisa ke sana. Jadi sangat beruntung kita bisa collaborate dengan mereka ya. Jadi karena ukuran yang sangat besar, kita bagi 3 ya Bu Evelyn. Jadi kita ada sisi barat, sisi tengah, dan sisi timur. Dan masing-masing bagian ini akan mempunyai tema-tema yang berbeda ya. Jadi mungkin kalau sisi barat itu karena ukuran danaunya besar sekali, kita rencanakan itu sebagai istilahnya active area, ya area yang aktif dan bertemakan sport dan juga water play area. Jadi semua olahraga dan semua olahraga air itu akan terpusat di bagian barat. Ya. Sementara bagian tengah itu kita namakan garden, ya jadi taman. Jadi itu lebih untuk usia yang udah lebih tua sedikit. Jadi mereka akan bisa explore garden dan feature-nya juga macam-macam. Jadi sebenarnya kalau kayak di bagian tengah itu kita ada
ada apa namanya, farm garden, ada grassland, ada floating wetland, itu juga mungkin ada moonlight garden. Jadi macam-macam taman di bagian tengah. Sementara di bagian timur itu sebagian besar adalah masih konservasi, bagian dari ada sedikit area wetland di situ. Jadi di situ kita dedikasikan untuk nature ya. Jadi untuk nature conservation. Jadi akan banyak ada lotus pond, nature playground, observation pod, segala macam. Jadi dan akan kita kombinasikan juga dengan children playground. Jadi kita mau anak-anak kita juga mulai mengapresiasi nature ya, seperti itu. Mungkin kira-kira begitu, Bu. Menarik, Pak Rida. Jadi ya. berbagai macam unsur ya sudah dimasukkan, dilibatkan dalam desain yang Bapak lakukan ini. Nah, kemudian juga saya masih mau bertanya. Nah, hal apa yang paling diutamakan atau bisa dikatakan menjadi ikon dalam desain Eco Park ini? Ya, ini menarik Bu Evelyn, karena dari awal kita udah membayangkan tempatnya yang danau yang dikelilingi hutan hijau yang asri, dan pasti suasananya akan sangat spesial kan. Mungkin di Jakarta kita jarang ya lihat seperti ini. Karena jadi, sudah ada Pak Rida di Greenbelt Peak 2 itu Ya betul. I think makanya saya bilang Peak 2 sangat terdepan ya dalam memelopori ruang-ruang hijau seperti ini. Jadi dari awal kita sudah membayangkan ini akan jadi tempat yang ideal untuk beribadah ya. Jadi dari awal idenya memang kita kalau kita bisa lihat ada bangunan-bangunan ibadah di sepanjang danau gitu, dan di pinggir danau pasti akan sangat cantik ya. Jadi salah satu ide awal adalah kita akan menempatkan bangunan-bangunan ibadah di sekeliling danau Eco Park ini, Bu Evelyn. Jadi ya nanti ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada kelenteng gitu ya. Dan kita bayangkan mereka akan duduk di tepi danau, dan kalau sore itu ada pantulannya di air, dan nanti kalau malam akan ada pencahayaan yang cantik gitu. Menurut saya sih ini something yang jadi icon ya di Eco Park ini, dan kemudian juga kita bayangkan tempat-tempat wisata ini ada di tengah-tengah hijau, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah pepohonan yang asri gitu ya. Jadi akan menjadi benar-benar tempat ibadah yang unik, dan harusnya sih bisa menjadi daya tarik yang luar biasa dari tempat Eco Park ini. Dan khususnya untuk masjid ya, kita nih ada Masjid Agung Peak 2 ya Bu Evelyn ya. Nanti kita akan juga lengkapi masjid ini dengan yang kita panggil nanti wisata halal. Jadi tidak hanya masjid, tapi juga akan dilengkapi dengan beberapa atraksi yang lain, seperti yang kita panggil mungkin Haji Lane. Jadi Haji Lane itu basically macam-macam street retail ya, yang terinspirasi dari berbagai kota-kota di dunia yang pernah menjadi pusat penyiaran Islam, seperti dari Maroko, dari Middle East, atau dari Andalusia, dan juga dari Xinjiang, China misalnya. Jadi akan sangat menarik sih, jadi tempat-tempat yang sangat tematik. Dan juga akan ada dibangun di wisata halal ini pasar yang benar-benar ya istilahnya pasar halal. Jadi pasar kering dan pasar basah yang temanya halal. Jadi benar-benar menjadikan wisata halal ini tempat yang lengkap ya, kira-kira seperti itu. Dan ini juga semua akan disediakan ya tentunya untuk warga di sekitar Eco Park ini. Nah, menarik sekali Pak Rida ya. Jadi memang di sini terlihat jelas adanya unsur kebinekaan ya. Jadi merupakan semua agama mempunyai tempat ibadahnya di sini. Jadi dan itu juga dimasukkan unsur hijau. Jadi dan juga adanya wisata religi ya Pak Rida akan memadukan unsur itu ya Pak ya. Wah, luar biasa nih. Saya benar-benar sudah tidak sabar. Kita Pantai Indah Kapuk 2 kita punya pasir putih yang itu juga wow. Kemudian kita juga punya Greenbelt yang juga hari Minggu kemarin saya olahraga pagi ke sana, saya lihat ada grup kayaking juga yang menggunakan sungai Tahang yang membelah Greenbelt kita. Dan sekarang Pak Rida menghadirkan desain terbarunya
Eco Park yang tapi bukan sekedar hijau, bukan sekedar jalan-jalan santai, jalan-jalan menikmati udara terbuka, tapi juga ada kegiatan beribadah yang untuk seluruh warga negara Indonesia yang tidak hanya terdiri dari satu agama saja ya Pak Rida ya, tapi dari seluruh agama yang ada di negara kita ya Pak ya. Betul Bu, ya. Ya, baik, mungkin kita bisa menyaksikan cuplikan videonya. Jadi tadi setelah Pak Rida sudah menjelaskan berbagai macam konsep yang menarik, mungkin admin bisa membantu men-share video yang bisa membantu kita mengimajinasikan yang tadi sudah digambarkan Pak Rida seperti apa. Silakan. PIK 2 berencana membangun kawasan multireligi dan multikultural di dalam area Eco Park. Kawasan multireligi dan multikultural ini dinamakan Taman Bhinneka dan dirancang menempati area seluas kurang lebih 54 hektar yang juga dilengkapi danau cantik. Pertama-tama, kita akan tiba di Masjid Agung PIK 2 yang menjadi pusat dari kawasan halal PIK 2 seluas 4,5 hektar. Posisi masjid akan berada tepat di sisi danau seluas 23 hektar, sehingga bagi pengunjung yang memasuki kawasan halal dari entrans utama akan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Pertama-tama, menginjakkan kaki di plaza luas dan menemukan masjid berarsitektur Timur Tengah yang berdiri megah dengan latar belakang danau dan taman kota. Terutama, di saat sunset, panorama yang menggetarkan hati akan memuaskan mata pengunjung. Tidak hanya berdiri sendirian, di kiri dan kanan masjid direncanakan akan hadir fasilitas perbelanjaan halal, yaitu Geylang Serai Market seperti di Singapura di sisi kiri dan Haji Lane Food Street di sisi kanan. Bagi pengunjung kawasan halal PIK 2 yang sudah pernah berwisata ke Singapura, pasti akan terkenang pada kemeriahan area Haji Lane saat berkunjung ke kawasan halal PIK 2. Deretan kafe-kafe dan restoran-restoran mungil berpadu cantik dengan toko-toko karpet, souvenir, hingga fashion yang membuat suasana berjalan-jalan sangat menyenangkan. Dan saat suara azan berkumandang memanggil, sangat mudah untuk menjeda sejenak kegiatan wisata untuk menuju Masjid Agung PIK 2 yang jaraknya hanyalah selemparan batu. Melanjutkan perjalanan, akan tampak gereja Katolik yang berdiri anggun di sisi danau, seluas kurang lebih 1,3 hektar. Desain klasik gereja berpadu dengan hijau pepohonan dan birunya air danau menyajikan pemandangan yang syahdu dan menenangkan hati. Berseberangan dari Masjid Raya dan gereja Katolik ini, terdapat kawasan total luas sekitar 3 hektar yang diperuntukkan bagi Indian Temple, China Temple, dan Thai Grand Palace yang merupakan bangunan bergaya arsitektur khas Thailand, dilengkapi dengan ornamen-ornamen emas dan patung Buddha 4 wajah atau Semien Fu. Kawasan Taman Bhinneka ini memang didesain untuk menyatu dengan alam. Dikelilingi fasilitas yang lengkap seperti shopping street di sisi terluar kawasan, kemudian rumah sakit, sekolah, serta sport club yang juga merupakan markas Persatuan Bulu Tangkis PIK 2. Semuanya berjajar di tepi danau seluas 23 hektar, di mana danau ini juga dilengkapi oleh jogging track sepanjang kurang lebih 4,5 km, picnic lawn, children playground, jembatan cantik di tengah danau, bahkan kapal Admiral Cheng He yang mengapung di tengah-tengah danau. Sehingga kawasan pelataran Bhinneka ini tidak hanya bisa digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai kawasan wisata yang indah dan damai. Konsep desain yang mengedepankan keterkaitan yang erat dengan alam di area Eco Park seluas 54 hektar ini diharapkan benar-benar menghadirkan kawasan multireligi dan multikultural terbaik di Indonesia. Mengantisipasi antusiasme pengunjung yang datang untuk beribadah maupun berwisata, Master Planner PIK 2 merancang banyak kantung-kantung parkir yang tersebar ke beberapa area dengan tujuan mencegah penumpukan kendaraan di satu area, karena kenyamanan pengunjung adalah prioritas nomor 1 bagi PIK 2. Satu lagi cerita yang menggembirakan adalah kawasan Taman Bhinneka ini hanya berjarak sekitar 1 km menuju Miami Marina, pelabuhan atau marina tempat bersandar bagi kapal-kapal pesiar atau yacht. Sehingga bagi pengunjung yang seusai berwisata di Taman Bhinneka PIK 2 dan ingin melanjutkan wisata ke kepulauan di pesisir utara Jakarta, tinggal melangkahkan kaki dengan gembira, memilih kapal dan bersenang-senang. Harapan besar ditanamkan pada kawasan religi Taman Bhinneka PIK 2
Semangat Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu diharapkan berkobar dan hidup di hati melalui kawasan multireligi dan multikultural ini. Salam PIK 2, salam ASG untuk Indonesia. Ya, telah kita saksikan. Jadi tadi waktu Pak Rida menjelaskan konsep yang didesain, itu saya kurang lebih membayangkan, wah luar biasa ya, ada rumah ibadah yang ditata dengan cantik, dengan wisata religi. Kemudian setelah keluar videonya, kalau saya bukan host, saya akan speechless. Karena luar biasa sekali. Nah, baik, mungkin karena memang waktunya tidak terlalu panjang, kita hanya punya 1 jam hari ini, kita lanjutkan lagi, masih ke Pak Rida. Pertanyaannya, fasilitas apa saja selain rumah ibadah tadi yang hadir di kawasan Eco Park ini? Mungkin Pak Rida bisa menjelaskan lagi. Iya. Terima kasih Bu Evelyn. Jadi di samping rumah ibadah, kos itu satu sisi ya, karena untuk fasilitas komunitas yang lengkap itu kan perlu yang lainnya. Jadi tentunya di sini kita akan dibangun juga rumah sakit Bu Evelyn, di rumah sakit umum ya, dan kemudian kita akan ada sekolah ya, sekolah bertaraf internasional yang dari TK sampai SMA ya, dan juga kita akan dibangun juga di sini sports hall ya, olahraga, sports complex ya, sports center yang dari indoor dan outdoor, dan yang indoornya itu memang sudah direncanakan untuk jadi home base-nya PBSI ya. Jadi kita akan ada hall yang besar yang direncanakan akan bisa menampung 20 lapangan badminton untuk training centernya PBSI. Dan juga kita akan desain mungkin bisa jadi satu playground, children playground yang terbesar ya, mungkin di Jakarta atau di Indonesia, saya belum tahu ya. Tapi kita akan rencanakan di bagian sisi timur Eco Park itu akan didesain children playground yang besar, jadi benar-benar coba menyatu dengan alam. Karena kita juga ingin mulai menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita terhadap alam dan nature, dan bisa ya sejak isu-isu pemanasan global ini kita juga mau kan supaya mereka juga mulai aktif ya berperan supaya bisa terus berperan membantu mengurangi pemanasan global ini. Mungkin begitu Bu Evelyn yang bisa saya sampaikan untuk fasilitas yang lain di Eco Park ya. Baik. Di samping rumah ibadah. Ya, jadi tadi kalau ada dikatakan ini adalah kawasan multikultural, multireligi. Tapi ini juga berarti ada multifungsi, multi-use ya Pak ya. Betul. Jadi ya nggak hanya untuk ibadah, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Rida, mengapa fasilitas-fasilitas tersebut didesain di area Eco Park ini? Sebenarnya simple aja Bu ya, karena kan memang ukuran Eco Park ini adalah ukuran yang besar sekali, dan kalau dari segi skala kota itu mungkin sudah cukup untuk melayani area sekitar 500 sampai 500 hektar mungkin ya. Karena kalau 50 hektar, jadi mungkin sekitar 10% ini cukup untuk melayani area 50 hektar. Jadi harus bisa selengkap mungkin. Jadi memang didesain untuk supaya bisa memberikan fungsi elis belanja, ya pendidikan, kesehatan, olahraga, dan juga ibadah ya. Di samping of course fungsi-fungsi konservasi, fungsi-fungsi ekologi, dan juga fungsi-fungsi pendidikan publik ya, supaya mereka bisa mulai mengapresiasi dan menghargai dan ikut merawat ruang-ruang terbuka hijau ini, Bu Evelyn. Dan tentunya juga di samping tadi saya bilang dari awal, di samping fungsi ekologi itu kita juga ingin tempat ini menjadi tempat yang menjadi favorit ya untuk warga sekitar. Jadi mereka juga jadi suka ke sini, jadi rajin ke sini, dan jadi destinasi ya Pak ya. Betul. Dan destinasi ini yang menurut saya penting. Jadi dengan demikian kita harapkan warga sekitar juga turut bangga ya, dan aktif juga merawat tempat-tempat terbuka ini. Jadi saya kira tempat-tempat terbuka hijau seperti ini bagusnya ya harus jadi aktif ya, jangan jadi tempat yang pasif gitu. Jadi dengan demikian akan tetap terawat, dan juga dengan demikian dengan adanya fungsi-fungsi ibadah dan fungsi-fungsi komersial juga akan terjadi sistem yang sustainable ya. Jadi dengan demikian akan
akan bisa terawat. Jadi kan karena untuk maintain tempat sebesar ini kan juga perlu biaya ya, dan ini salah satu mungkin yang saya selalu ceramah ya. Jadi kalau sustainable itu bukan cuma sustainable in terms of alam dan lingkungan, tapi juga in terms of commercial ya Bu Evelyn, karena untuk memelihara tempat tadi itu kita juga perlu biaya, dan itu juga harus didatangkan dengan subsidi silang. Jadi dengan adanya peran aktif dari warga sekitar dan fungsi-fungsi ekonomi, diharapkan tempat ini akan terus terawat ya, dan fungsi-fungsi ekologi akan terus bisa berperan ya. Jadi tidak hanya komersial tapi juga fungsi-fungsi ekologi akan tetap terjaga. Mungkin begitu Bu Evelyn. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya bersama Pak Rida dan tim Pak Irwan, kemudian juga dengan tim-tim lain di Agung Sedayu Group, kita sudah lama bekerja sama dalam mendesain suatu ekosistem ataupun suatu kawasan. Tapi saya lihat dalam perencanaan kawasan ekopark ini, kita memang sepertinya mempunyai sesuatu yang lebih ya Pak Rida ya. Jadi tidak hanya sekedar desain biasa, tapi kayaknya mimpi-mimpi kita, cita-cita kita. Jadi ya kayak ya contohnya unsur kebinekaan itu kita masukkan dengan sukacita ya Pak Rida ya. Jadi Pak Irwan juga mungkin merasakan itu. Jadi ya semoga dengan konsep yang luar biasa ini kemudian juga sudah mulai bergerak di lapangan, dan semoga nanti pengelolaannya akan bisa baik seperti yang diharapkan Pak Rida tadi. Jadi dikelola dengan baik sehingga akan menjadi satu kawasan yang aktif ya Pak ya. Jadi bisa menghasilkan satu komunitas juga yang fresh. Baik, ya semoga. Kita lanjutkan kembali Pak Rida. Tadi kita sudah membahas mengenai ekopark. Mungkin sekarang kita akan bicara juga ini salah satu hal yang juga saya pribadi juga luar biasa tertarik untuk mangrove. Jadi kita mempunyai satu tempat juga, satu area yang kita sebut mangrove boardwalk. Nah mungkin Pak Rida juga bisa jelaskan nih untuk area ini apa yang menjadi daya tariknya. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Evelyn. Jadi ini salah satu ya menurut saya satu feature yang unik ya di PIK 2 adalah banyaknya badan air ya di PIK 2 ini. Jadi satu yang mungkin kita jarang lihat di tempat lain, setup di tempat-tempat urban gitu ya sekitar Jakarta gitu, banyak badan air, karena kan di Jakarta juga lihat danau itu jarang ya Bu ya. Tapi di PIK 2 ini air adalah salah satu faktor yang menurut saya keunikan dari PIK 2. Kemarin juga belum lama saya ke PIK 2 juga saya perhatikan danau-danau di PIK 2 tuh luar biasa indahnya ya. Jadi itu mungkin salah satu daya tarik PIK 2 sampai sekarang danau. Dan bicara mangrove adalah satu yang keunikan yang lain lagi, karena PIK 2 ini berlokasi di pesisir. Jadi hampir panjang sisi utara dan sisi timur itu yang memang dikelilingi mangrove ya. Dan untuk mangrove yang ini kebetulan berada di sisi utara ya Bu Evelyn ya. Di sepanjang Jalan Sudirman PIK 2 ya, di utaranya, dan ini sangat unik karena ukuran juga besar ya. Itu panjangnya ukurannya lebarnya 1 kilo, panjangnya 1,5 kilometer, jadi hampir 150 hektar ya. Jadi kalau tadi bicara ekopark 150 hektar nih 3 kalinya ekopark, jadi besar sekali. Dan ini adalah satu aset yang alami, jadi benar mangrove alami, dan saya juga personally sudah pernah ke sana dan kondisinya juga sangat baik ya. Jadi memang hutan mangrove yang baik sekali. Dan mungkin sekedar refresh aja buat teman-teman juga, karena mangrove itu perannya luar biasa ya dalam ekosistem. Jadi beberapa peran mangrove itu sebenarnya ya, satu, mangrove itu akan membantu untuk menstabilkan garis pantai ya, coastline. Jadi dengan adanya hutan mangrove tidak akan adanya abrasi ya, jadi mangrove coastline akan terjaga. Dan mangrove juga membantu menyaring air dari air hujan yang dari daratan ya Bu ya. Jadi sebelum dia ke laut, kalau dia ke mangrove dia akan tersaring. Jadi air yang ke laut itu akan sudah bersih ya. Dan juga mangrove adalah tempat nursery yang perfect ya untuk ikan dan kerang-kerangan. Jadi sangat important juga. Mangrove adalah tempat yang baik untuk berlindung dan bertelur dan berkembang biak untuk hewan-hewan air. Jadi perannya memang luar biasa.
kira-kira begitu. Oke, jadi memang ya ikut membagikan pengalaman saya tentang mangrove. Belasan tahun lalu pada saat mungkin 20 tahun lalu pada saat kita Agung Sedayu mulai mendevelop Pantai Indah Kapuk, itu area pertama yang kami kunjungi adalah mangrove. Jadi bersama pimpinan kita sama-sama ke area mangrove dan memang seperti juga Farida, kami sangat terkesan, sangat impress. Wah, di tengah kota Jakarta ada hutan yang seperti ini. Dan pada saat itu, jujur dikatakan, tidak secantik saat ini mangrove-nya. Jadi bertahun-tahun, berbelas tahun lalu, kami turut serta, kami menanam mangrove, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mangrove itu. Dan salah satu hutan mangrove yang memang cantik, dan kemudian juga di sana itu terbuka untuk umum yang bisa dikunjungi yang sekarang di Pantai Indah Kapuk. Pak Rida sudah pernah ke sana juga, di mana ada masjid terapung, kemudian juga berbagai macam burung yang burung-burung langka, kita katakan burung-burung yang cantik itu bisa ditemukan di sana. Terus yaitu hewan-hewan air yang yaitu kecantikan, keindahan dari hutan mangrove. Dan itu di Pantai Indah Kapuk 1. Dan sekarang ternyata di Pantai Indah Kapuk 2 mangrove-nya juga tidak kalah cantiknya. Jadi ya mungkin itu satu pemberian alam yang hadir di kawasan kita ya, Farida ya. Jadi saya sangat setuju, mangrove ini bukan sekedar hijau, tapi ini adalah hijau yang mungkin sulit dijumpai di tempat lain. Ini adalah alam yang cantik lah, yang mungkin memang itu membuat kita ya bagaimana itu harus tetap kita jaga, tetap harus kita lestarikan. Harus menjadi semakin baik, bukan yang malah menjadi rusak. Nah, itu yang memang tugas kita bersama. Nah, kemudian kita masih lanjutkan lagi. Pertanyaannya masih ke Farida. Untuk konsep desainnya sendiri, ini dibuat seperti apa? Dan mungkin Bapak bisa sampaikan, mengapa? Alasannya apa dibuat sesuai dengan konsep yang Bapak desain tersebut? Silakan, Pak. Ya, seperti kita tahu, Bu Evelyn, mangrove itu kan primarily sebagian besar air ya, Bu ya. Jadi mungkin untuk kebanyakan orang untuk menjelajahi hutan mangrove itu ya harusnya dengan sampan ya, dengan perahu ya, karena itu yang emang ada. Tapi untuk mungkin karena itu kita ingin mempermudah ya, istilahnya mempermudah untuk banyak orang dan keluarga dan mungkin juga anak-anak untuk bisa lebih ya menghargai dan mencintai hutan mangrove ini. Makanya konsep mangrove boardwalk ini diperkenalkan ya Bu Evelyn, supaya intinya adalah ingin mengajak semua orang untuk bisa mengapresiasi dan menghargai dan ikut menjaga hutan mangrove ini supaya lebih lestari. Jadi makanya kita bermudah dengan kita membangun mangrove boardwalk ini. Jadi basically jembatan ya Bu ya, jembatan dan jetty yang berada di atas permukaan air, tapi juga memungkinkan semua orang untuk bisa mengeksplor hutan mangrove even sampai ke pesisir pantai, Bu Evelyn, yang jaraknya 1 kilometer itu ya. Jadi dengan mangrove book ini kita dengan mudah berjalan kaki sampai ke pinggir pantai. Jadi ini juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa karena banyak kantong-kantong dan area-area mangrove ini yang mungkin ya kalau tidak kita eksplor kita nggak bisa mengapresiasi indahnya ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga untuk kenyamanan dan juga ke safety juga kita nanti boardwalk ini akan dilengkapi dengan pencahayaan yang bagus, yang cukup ya Bu Evelyn. Jadi meskipun nanti sudah malam dan sudah agak senja, kita masih tetap bisa mengeksplor mangrove karena cahaya yang cukup. Dan juga dengan demikian mangrove ini juga nanti meskipun sudah sunset dan sudah malam tetap menjadi tempat yang bisa dinikmati ya. Jadi nggak cuma siang aja seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Evelyn. Ya, jadi memang diperlukan expertise atau tangan khusus. Jadi sudah alamnya memang sudah bagus. Faktor hijau, faktor alam yaitu yang ada danau, badan-badan air yang memang cantik, kemudian juga hutan mangrove-nya juga luar biasa dan pantai. Tapi mungkin dengan expertise khusus, dengan teknologi khusus itu dibuat semakin cantik dan tentunya bisa dinikmati lebih maksimal lagi ya Farida ya. Betul. Ya, masih lagi pertanyaan ke Farida. Adakah fungsi khusus dari dibuatnya mangrove boardwalk ini di kawasan PIK 2 yang mungkin Bapak bisa jelaskan
apa nih yang mau disampaikan? Fungsi khusus apa yang mau dihadirkan di sini? Iya, Bu Evelyn. Jadi mungkin tadi juga saya sempat highlight ya. Jadi karena pentingnya peran hutan mangrove ini dalam ekosistem kita, dalam pemanasan global, ya, kenaikan muka air laut, abrasi air laut, dan mungkin penurunan level daratan segala macamnya, Bu. Jadi benar-benar adalah kita ingin hutan Bakawi ini tetap dilestarikan dan dikonservasi, ya Bu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ya memang kita ingin warga di PIK 2 ini sekitar mangrove turut juga aktif, ya. Jadi menjaga hutan mangrove ini supaya tetap lestari dan tetap bisa menjalankan fungsinya, ya, sebagai dalam sistem ekosistem ini. Jadi karena juga in essence sebenarnya ya hutan mangrove ini adalah salah satu ruang terbuka hijau di PIK 2, ya. Jadi mungkin nanti kita sudah, yang tadi Bu Evelyn bilang, kita sudah, meskipun kondisi sekarang udah bagus, mungkin kita bisa tingkatkan ya kualitasnya, dan ya jadi kita bisa mulai seperti Pak Jokowi juga sempat kampanye ya terakhir ya Bu ya, untuk di seluruh Indonesia itu mulai memberi perhatian pada hutan mangrove karena fungsinya dan peranannya yang luar biasa, dan mungkin bisa mulai menanam pohon bakau ya, jadi menambah kualitas hutan mangrove kita supaya menjadi lebih baik lagi, karena itu juga akan memberikan kesempatan kepada mungkin guru-guru untuk ya, jadi nanti kalau pas lagi outing gitu ya, bisa juga sekali-sekali kan ke hutan mangrove ya Bu ya, ada anak TK, ada anak SD gitu, jadi mereka juga harus mulai diperkenalkan peran hutan mangrove kepada yang anak-anak kita, jadi mereka harus ngerti ini loh hutan mangrove seperti ini, dan perannya itu memang luar biasa dan banyak dalam ekosistem kita. Jadi benar-benar suatu yang berharga dan ya harus di treasure ya, harus benar-benar dijaga dengan baik. I think menurut saya itu sih Bu yang paling utama ya, gimana caranya supaya warga sekitar mulai bisa mengapresiasi dan menghargai, dan akhirnya untuk menjaga dan mungkin jadi bantu supaya hutan mangrove tetap lestari dan mungkin jadi lebih baik kualitasnya. Saya seperti itu. Setuju Pak, sangat setuju. Jadi memang sudah waktunya lah kita semua untuk berpartisipasi bersama-sama merangkul kembali alam. Jadi itu yang memang harus kita lakukan ya. Jadi gimana kita bersama-sama menciptakan alam sekitar, kemudian juga menciptakan hijau, ruang terbuka hijau yang memang baik, bagus, berkualitas, yang tentunya juga baik buat kita sendiri. Kita bisa menikmati, dan juga bukan kita saja, mungkin warga-warga di luar kawasan. Nah ini pembahasan ini selalu menarik, apalagi kalau narasumbernya Pak Irwan dan Pak Rida, itu dua pakar arsitek yang memang desain-desainnya sudah malang melintang di mana-mana, sudah merajalela. Jadi nah ini para peserta webinar jangan kemana-mana. Biasanya kita hanya punya 2 hadiah untuk 2 pemenang. Kali ini dari panitia barusan saya dikabarkan kita akan memberikan 4 hadiah. Jadi ada 2 voucher menginap di Oakwood. Itu untuk 2 pemenang. Tentu bisa 2 keluarga, berarti 2 pasang lah. Kemudian juga ada 2 voucher dinner di Harris Fair 2. Itu juga untuk 2 pasang. Jadi ada 4 peserta yang bertanya yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita hari ini, dan akan diberikan voucher tersebut. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak. Pak Irwan juga belum kita tanyakan lagi nih untuk lebih jauh lagi. Masih Pak Rida, karena pembahasan ini selalu menarik. Pak Rida juga terakhir kita bertemu, kita membicarakan tentang menara syariah ya Pak Rida ya. Iya, betul Bu. Ya. Jadi memang itu selalu desain Pak Rida itu mendunia. Baik, kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi kali ini saya mau bertanya ke Pak Irwan. Ya. Harapan apa yang ingin dicapai oleh Agung Sedayu Group dalam mengkonsepkan ruang terbuka hijau ini? Nah, baik dari segi kesehatan ataupun dari segi pariwisata. Mungkin Pak Irwan bisa jelaskan di sini. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Evelyn. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari Arida
pembicaraan dengan Bu Evelyn tadi ya. Jadi kalau harapannya sebenarnya cukup jelas ya, bahwa kehadiran kawasan Eco Park ini sebagai ruang terbuka hijau di tengah kawasan PIK ya, sebenarnya harapannya sangat besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup secara keseluruhan ya bagi masyarakat yang akan tinggal. Jadi harapannya sih jelas bahwa masyarakat yang nantinya akan tinggal di PIK 2 itu dapat hidup dengan sehat di sana. Karena kita akan membuat suatu ekosistem yang lebih baik ya, dengan adanya alam, dengan adanya nature, dengan udara yang bersih, udara laut yang bersih, dan secara ekosistem baik untuk kehidupan. Nah, kalau dari segi pariwisata, kawasan Eco Park ini kan kita akan bikin suatu taman bineka ya. Jadi harapannya balik lagi kita punya satu destinasi wisata religi dan wisata sehat yang ikonik bagi masyarakat luas, baik yang tinggal di dalam PIK 2 sendiri maupun masyarakat yang tinggal di luar PIK 2. Nah, kita mengharapkan bahwa ASG sebagai developer Taman Bineka ini bisa meningkatkan semangat nasionalisme yang tinggi, khususnya di lingkungan PIK 2. Sehingga masyarakat yang tinggal di PIK 2 ini mempunyai semangat yang berkobar lah untuk meningkatkan semangat nasionalisme yang tinggi lah di sini. Karena kita tahu sendiri bahwa PIK 2 ini sangat terbuka untuk berbagai kultur ya yang ada di Indonesia. Kira-kira gitu harapannya Bu Evelyn. Pak Irwan, saya mau tanya ini. Bapak kan juga biasa mendesain high rise di lokasi tertentu, lokasi yang bukan di PIK 2 di tempat atau di PIK 2 sendiri dengan ribuan itu sudah mendesain. Sekarang dengan mendesain Eco Park atau Taman Bineka ini apa sih Pak rasanya? Apakah ada rasa yang berbeda atau saja saya seperti mendesain gedung lain gitu. Nah, itu mungkin Pak Irwan bisa. Iya. Iya pasti beda ya, antara membuat satu gedung dengan membuat satu kawasan pasti beda. Jadi kalau gedung kita hanya bikin satu environment tempat orang untuk tinggal, meskipun juga kita mencoba menata ke arah lingkungannya. Tapi untuk membuat suatu kawasan ini yang jadi punya sense nature yang sangat tinggi ya, yang kita bilang bahwa ini adalah satu fasilitas sebenarnya, bukan suatu bangunan yang dijual, tapi lebih ke arah bagaimana fasilitasi masyarakat untuk tinggal dengan nyaman dan sehat ya di situ. Ada suatu rasa kebanggaan yang lebih ya di situ ya Bu Evelyn. Ada satu rasa ya beda lah. Sukacita ya, ada satu sukacita ya dalam mendesain. Ya, sukacita yang lebih untuk itu ya. Ya itu, ya, kira-kira gitu. Ya itu yang dari beberapa waktu saya terlibat juga, walaupun peran serta saya tidak terlalu banyak dalam mendesain Eco Park dan Mangrove Boardwalk ini, itu yang saya rasakan Pak. Jadi saya berharap sukacita yang kita rasakan di situ itu juga bisa dirasakan oleh semua orang yang nanti akan ikut hadir di tempat ini. Ya, dan menikmati bersama-sama ya Pak Irwan ya. Ya, betul. Ya. Aduh, ini waktunya sudah tinggal 6 menit, tapi masih belum selesai. Tapi mungkin kita sebelum tutup, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan saja. Nanti ini ada 4 pertanyaan yang dikirimkan oleh admin dari begitu banyak peserta yang mengirimkan pertanyaan. Saya akan bertanya ke Pak Irwan. Ini dari Tasya, kompas.com, dari Bu Tasya, kompas.com. Selamat siang, saya Tasya dari kompas.com. Mau bertanya, bagaimana dengan akses transportasi umumnya? Bicara soal tempat wisata, tentu aksesibilitas dengan berbagai moda transportasi menjadi salah satu hal terpenting. Untuk saat ini sepertinya masih sangat terbatas. Terima kasih. Pak Irwan bisa bantu jawab. Silakan. Iya. Memang secara future-nya nanti masa depan kita menyiapkan transportasi massal itu secara luas ya, secara lengkap. Yang pertama kita pasti akan punya jalan tol yang akan menjadi akses utama masuk ke area PIK 2. Yang kedua kita juga akan menyiapkan transportasi massal umum sesuai dengan kebutuhan pada saat perkembangan PIK 2 nantinya. LRT jadi salah satu cita-cita kita juga untuk bangun di sana. Tapi saat sekarang ini yang sudah ada yang sudah kita siapkan juga, kita bekerja sama dengan Transjakarta, di mana kita juga menyiapkan bus-bus sebagai
supply ke arah Transjakarta, sehingga koneksi antara area-area di PIK 2 sekarang ini sudah terbentuk dengan ada bantuan dari Transjakarta. Sebagai feeder ya, Ya. Pak ya? Iya, sebagai feeder ya. Bus-bus feeder kita udah siapkan. Dan sepertinya dari developer juga ada menyiapkan transportasi publik ya Pak ya, dari titik-titik tertentu untuk menuju titik lainnya di dalam kawasan ya. Betul, betul. Itu juga kita sudah siapkan ya. Karena tadi pagi kebetulan saya ketemu Oke. kendaraan komuter-komuter yang memang disiapkan ini, jadi masih teringat gitu. Iya. Ya. Baik. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Irwan atau cukup kita ke pertanyaan berikutnya? Cukup ya? Iya, silakan. Baik. Jadi terima kasih Bu Tasya. Nanti admin akan menghubungi Ibu juga. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang juga ke Pak Irwan. Ini dari Ibu Santi Lestari. Bu Santi menanya, di sini mengatakan rehabilitasi hutan dan lahan RHL mangrove adalah salah satu aspek vital dalam upaya penyelamatan lingkungan. Pertanyaannya, relate dengan Eco Park ini, apa saja tantangan dan pengembangan yang akan disajikan oleh PIK 2 dalam kegiatan tersebut, sehingga menjadi center edukasi dan juga tempat yang nyaman untuk stay. Apa saja terobosan yang sudah dilakukan? Terima kasih. Monggo, Pak. Ya, yang pasti usaha yang pertama kita lakukan adalah tetap menjaga hutan mangrove ini tetap ada. Artinya kita sudah mulai dengan usaha menanam kembali area mangrove ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya area mangrove ini ya dalam tanda petik belum dikelola secara benar istilahnya, karena masih merupakan area yang bebas terbuka ya pada saat kita mendevelop area ini. Nah, kita sudah mulai dengan penanaman kembali mangrove. Kita sudah mulai dengan mencoba mencari satu bentuk edukasi supaya masyarakat mengenal bagaimana mengelola mangrove secara baik, secara benar. Dan harapan kita juga nantinya pusat edukasi ini akan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, kepada generasi muda khususnya ya. Nanti untuk bagaimana terlibat langsung dalam mengembangkan mangrove. Dan yang seperti kita ketahui juga bahwa mangrove ini setelah kita pelihara di dalam tahap pertama kali kita mendevelop itu memberikan hasil yang sangat baik untuk lingkungan, terutama di kawasan laut ya. Banyak sekali ya habitat udang berkembang dengan baik di sana. Ya kita dari pengalaman yang kita tahu seperti itu ya kita mencoba ya mengeksplor lebih jauh lah kira-kira hasil apa lagi yang akan kita dapatkan dari mangrove yang kita tanam. Nah, proses ini berjalan sampai sekarang ini dan kita harapkan juga ke depan akan terus kita lanjutkan ya. Dan kita akan mencoba mengkolaborasikan itu dengan pihak-pihak lain juga yang bekerja sama dengan kita sekarang ini di developer. Kira-kira gitu Bu Evelyn. Mudah-mudahan cukup membantu ya penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Jadi memang Bu Santi dari saya sudah puluhan tahun bergabung di Agung Sedayu Group. Dari awal kita mungkin juga sudah belasan tahun atau 20 tahun lalu kita mendevelop Pantai Indah Kapuk, itu banyak sekali kegiatan menanam mangrove yang kita juga terlibat ya Pak Irwan ya. Jadi kita bersama-sama dengan ya ada komunitas tertentu yang datang mau menanam mangrove, itu kami siapkan lahannya, kami siapkan bibitnya, dan mungkin ya sekarang sudah tumbuh lumayan tinggi pohon-pohon mangrove itu. Nah itu dan benar seperti yang Pak Irwan katakan tadi, habitat menarik sih. Jadi ya itu udang, ikan itu, atau ya kita juga tahunya dengan hadirnya burung-burung yang mencari makan di pesisir-pesisir yang juga ditumbuhi mangrove tadi ya. Jadi memang ekosistemnya membaik. Jadi, sehingga ada makhluk hidup lain yang bisa hidup di sana. Yaitu ada udang, ada ikan segala ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan atas atas jawaban untuk dua pertanyaan tadi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga kita akan minta Pak Rida untuk membantu menjawab. Ini jadi ada pertanyaan dari mahasiswa IPB. Izin bertanya, saya Irgi, mahasiswa Teknik Industri IPB University. Dari semua rancangan yang sudah dibuat, apakah pendapat Pak Rida mengenai intrusi Jakarta terancam tenggelam terhadap konsep yang sudah, intonasi saya salah,
Apakah pendapat Pak Rida mengenai intrusi Jakarta terancam tenggelam terhadap konsep yang sudah dibuat? Sekiranya konsep seperti apa yang tetap dipertahankan dalam pembuatan konsep pengelolaan ini, dan apakah dari rancangan ini dapat membuat beberapa kemungkinan dari intrusi yang sudah beredar? Oke, itu pertanyaannya, Pak. Sorry Bu Evelyn, maksudnya intrusi ini intrusi air laut apa? Sepertinya ya, pertanyaannya ini kalau saya kaitkan ini saya familiar istilah ini pada saat kita membahas masalah polder. Oke. Wah, Bu Evelyn lebih tahu mungkin jawabannya ya. Tapi mungkin Pak Rida pakarnya nih. Ya, terima kasih Bu Evelyn. Ya, I think kenaikan air laut ini kan udah jadi ancaman global ya, bukan cuma Jakarta, dan even kayak negara seperti Singapura itu juga sudah mulai berencana ke depan gimana menangani kenaikan air laut dan penurunan daratan. Jadi memang tidak ada solusi lain, dan kita harus membuat effort usaha untuk melindungi garis pesisir pantai ya. Ini sudah dilakukan Netherlands berpuluh tahun yang lalu ya. Kalau emang ini kan udah kondisi nature, air laut akan naik dan daratan akan turun. Jadi beruntung di PIK 2 memang dari awal karena emang kondisi alam yang sedemikian, dan kita sudah kita juga sudah tahu hal ini, jadi udah mempersiapkan ini dari awal di PIK 2 akan the entire PIK 2 memang sudah dilindungi oleh sistem polder ya Bu Evelyn. Jadi dengan sistem water retention dan sistem pompa-pompa yang terintegrasi ya Pak Irwan. Jadi kalau saya boleh jelaskan sebentar, even di Singapura pun kita sudah menerapkan hal yang sama gitu. Jadi mangrove ini sebenarnya ikut berperan di sana. Jadi ketika permukaan air di darat itu naik, jadi kita bisa misalnya kita buang airnya ke laut, tapi begitu bukan air laut naik, kita akan naikkan barrage ya, bendungan, jadi supaya air laut tidak masuk ke dalam, dan ini hubungannya erat dengan sistem pompa ya. Jadi untuk memastikan bahwa level air itu tetap konstan. Jadi ya, sebenarnya ini sudah ada solusinya dan sudah diterapkan di beberapa negara di luar Indonesia. Jadi mungkin kuncinya adalah manajemen air, manajemen pengendalian air ya Pak Irwan. Untuk ini dan di PIK 2 ini sudah dijalankan dari awal ya Pak Irwan. Jadi ini benar-benar seluruh PIK 2 sudah terintegrasi dengan sistem polder dan sistem penanganan air banjir ya Pak Irwan. Mungkin begitu Bu Evelyn jawabannya. Mungkin Pak Irwan bisa tambahkan sedikit. Iya, sebenarnya antara intrusi air laut sama ekopark ini agak ada hal yang berbeda sedikit ya. Jadi penanganan untuk intrusi air laut ini ya kita intrusi melalui bawah tanah tetap ada. Jadi mangrove ini akan tetap hidup dengan ekosistemnya sendiri, dengan air laut juga ya. Istilahnya air payau lah di situ ya. Tapi untuk masalah penurunan tanah memang PIK 2 ini sudah kita set atau kita desain dengan satu sistem polder yang akan aman atau tahun ke depan ya, dengan pengalaman kita mengacu ke pengalaman di negeri Belanda ya. Nah kalau untuk ekoparknya sendiri, intrusi air laut ya tidak menjadi satu masalah karena ya otomatis dengan penanaman mangrove tadi ya ekosistemnya memang harusnya tinggal di situ. Jadi mangrove ini akan hidup ya di air payau ya. Jadi kita memanfaatkan justru intrusi air laut ini supaya tetap bisa menjadi bagian dari pengembangan kita di PIK 2. Kira-kira gitu Bu Evelyn. Baik, jadi untuk IRGI yang dari Teknik Industri IPB ini, kalau pertanyaan yang memang terkait dengan polder, nanti mungkin admin bisa memberikan link-link yang kita pernah siapkan. Jadi apa sih tentang polder yang disiapkan di PIK 2? Kemudian yaitu kalau ancaman banjir atau penurunan permukaan itu memang satu masalah yang hampir sebagian kota-kota besar dunia ya itu mengalami ancaman seperti itu. Dan pada saat ini Pantai Indah Kapuk memiliki metode
penanganannya dengan penerapan folder system tadi. Nah, kita punya beberapa versi yang dari versi sederhana, yang mungkin versi kartun, kemudian juga yang versi ilmiah kita juga ada itu nanti yang mungkin di luar sesi ini kami bisa memberikan linknya yang mungkin nanti Irgi bisa melihat apa yang dilakukan Pantai Indah Kapuk untuk menjaga kawasannya dari adanya ancaman tadi. Nah, kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Irwan, Pak Rida. Kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat dari Bapak A. Syamhudi dari Pak Syamhudi mediaprofesi.com. Pertanyaannya, sebagai kawasan wisata hijau, apakah nantinya akan ada ruang atau kawasan edukasi terkait tentang lingkungan? Agar konsep ini tidak berhenti di sini saja, tetapi juga menjadi virus bagi masyarakat yang berkunjung untuk ditularkan ke daerahnya. Menarik ini istilah. Kemudian, apakah juga di AINI menyiapkan penginapan yang terjangkau bagi pengunjung luar kota, dan untuk investasinya berapa besar? Nah, ini yang jawab Bu Evelyn. Mungkin Bapak bisa jawab sepengetahuan Bapak. Silakan. Pak Rida mau jawab? Nanti Pak Rida dan Pak Irwan lah yang menjawab. Ya, mungkin saya jawab ya Bu, bentar. Jadi tentunya ya Pak ya, tempat-tempat seperti ini akan menjadi sentra-sentra pendidikan, itu sudah pasti. Jadi seperti di Singapura juga, kalau di sini yang namanya Singapore Botanical Garden itu adalah headquarters-nya, kantor pusatnya National Parks ya. Jadi National Park Board itu kantor pusatnya di Singapore Botanical Garden gitu. Karena memang di situ adalah pusat ya secara spesies dan juga banyak nursery itu semua, atau di Hort Park yang ya juga. Jadi tentunya nanti kalau ini sudah jadi, sudah lengkap dan sudah beroperasi, pasti Ecopark ini akan tempat yang natural dan tempat yang ideal dan tepat untuk jadi sentra-sentra pendidikan seperti tadi, Bu Evelyn. Dan tentunya untuk fasilitas rekreasi ya, pastinya pihak ASG sudah mempunyai rencana-rencana yang ke depan dan pasti komplit untuk hotel dan segalanya, Pak Irwan ya. Iya. Jangan takut, tinggal datang aja ke PIK 2. Bisa berwisata dan tinggal di PIK 2 ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya, ini saya bacanya memang jadi berulang-ulang karena istilahnya menarik sih. Virus, kita kok virus sekarang udah virus gitu. Tapi ini virus yang dibicarakan oleh Pak Syamhudi bukan ini nih. Jadi kita mengeluarkan satu konsep hijau, yang kita menerapkan satu konsep hijau di kawasan PIK 2. Nah, Pak Syamhudi berkata, apakah nanti ini bisa dijadikan, ya mungkin ini motor atau jadikan sumber yang akan menular. Jadi mungkin ya developer lain ataupun grup-grup lain itu akan membuat kawasan hijau seperti kita gitu. Nah, itu apakah kita akan memberikan edukasi? Jadi jangan terhenti hanya di PIK 2 aja. Mungkin mudah-mudahan itu ya Pak Syamhudi maksudnya. Nah, saya yakin Pak Irwan ini juga Pak Rida, mungkin kita juga sebagai profesional, mungkin kita memang sudah waktunya juga bicara ke akses kita, ke jalur kita, ke pimpinan kita. Kalau harus memang edukasi ini diteruskan, ini bagus banget sih idenya. Jadi jangan stop sampai di sini, yaitu ditularkan, disebarkan seperti virus. Ya. Karena kan ada namanya, kayak Ibu tahu, kita tahu yang biofilik ya. Biofilik itu sebenarnya manusia itu secara alami itu selalu tertarik dengan alam. Karena kita kan bagian dari alam. Jadi ketertarikan itu selalu ada. Dan sementara kan kadang-kadang di Jakarta itu kalau mau lihat alam yang bagus kan kita harus ke puncak, ya, harus ke Bogor yang mungkin bermacet-macet ria 7-6 jam gitu. Baru dengar kemarin ada yang laporan pulang dari puncak 8 jam. Walaupun di Singapura dengar terus ya Pak ya. Ya. Jadi ya di Singapura itu makanya kita di sini beruntungnya banyak terjadikan taman-taman dan kantong-kantong hijau ini di mana-mana, Bu. Jadi sangat mudah untuk kita sebenarnya berkunjung dan melihat tempat. Jadi kalau nanti Pak Andi bilang ini kan jadi karena kalau kita udah pernah ke tempat seperti ini gitu kan, pernah ke tempat kayak di Singapore Botanical Garden atau di Hort Park di Singapura, itu
itu jadi kayak addicted ya, kayak selalu aduh ini enak gitu, karena memang akan memberikan pengalaman dan emosi yang berbeda gitu kalau kita di tengah-tengah alam. Dan ini yang mungkin dari bilang virusnya, jadi kalau udah senang dan udah suka itu ya biasanya jadi ketagihan. Dan ini yang mungkin harus ya tiap kota ya memang ini salah satu bagian dan kebutuhan ya dari komunitas-komunitas seperti ini. Gitu, jadi Bu. secara nggak langsung nanti begitu lihat realisasi yang kita bangun ya, Ecopark ataupun mangrove boardwalk-nya, itu akan menjadi virus dengan sendirinya, Bu Evelyn ya, untuk para masyarakat yang hadir ke situ, lihat, merasakan secara emosional, pasti akan membawa impact ke daerah-daerah lainnya pasti. Ya. Baik. Jadi memang kita harapkan juga memang ini akan penggerakkan pengaktifan kawasan hijau atau bergeraknya kawasan hijau di PIK 2 ataupun lingkungan hidup di PIK 2 ini kita harapkan memang akan menular ke daerah-daerah lainnya. Jadi tidak hanya di kawasan itu sendiri, tapi titik-titik pengembangan di daerah-daerah lain itu juga akan bergerak untuk mengeksplor kawasan hijaunya ataupun unsur-unsur alamnya, sehingga ya besok-besok mungkin kita masyarakat sekarang sudah terjadi. Jadi kalau weekend ataupun sekarang nggak weekend, malah sore-sore itu banyak sekali orang yang tidak dari kawasan PIK, nggak tahu itu dari Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, itu berbondong-bondong datang ke Pasir Putih. Jadi ya karena memang kita yakin udara pantai itu bagus untuk paru-paru. Nah itu sudah wisata seperti itu sudah terjadi saat ini. Kemudian juga kita punya green belt yang sekarang sudah cantik, sudah terrealisasi. Itu juga banyak orang yang berjalan pagi, berolahraga di samping situ, dan saya yakin ini akan terus nanti dengan kawasan Ecopark juga ya akan begitu jadi, pasti akan mengundang orang untuk aktif menikmati alam. Dan ya memang saya setuju dengan pertanyaan Bapak tadi, pertanyaan dan juga pernyataan bahwa kita juga mungkin bisa dimulai dari kita bertiga nih, Pak Irwan, Pak Farida, dan saya, kita sampai hari ini ada, kita terus belajar dengan alam, belajar dengan unsur-unsur alam apa yang bisa dioptimalkan. Nah mungkin itu juga bisa kita tularkan ke kemana-mana. Dan silakan para peserta di sini atau kawan-kawan yang lain yang mau bertanya atau mungkin berniat untuk belajar bersama kami, itu monggo. Nanti kita akan terus ada webinar ini setiap bulan. Jadi kita akan datang dengan berbagai macam tema ya, tentunya ya kemanusiaan, alam yang tentunya menarik untuk dibahas. Dan saya mohon maaf, ini kita sudah lewat jauh sekali, 14 menit. Biasanya hanya 1 jam, ini sudah terlalu menyita waktu Bapak Ibu narasumber dan para peserta di sini. Mungkin kita akhiri perjumpaan kali ini, dan 4 penanya tadi nanti akan dihubungi oleh admin kami untuk realisasi voucher yang bisa nanti dinikmati. Kita sudahi perjumpaan kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam webinar bulan depan. Bapak Ibu peserta, terima kasih atas waktu dan kesediaannya, dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Rida yang di tengah kesibukannya, dan Pak Irwan yang tadi sama-sama sangat sibuk, saya tahu Pak Irwan. Terima kasih, dan ya, juga terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih para panitia juga. Sampai jumpa lagi di webinar berikut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih.